pesawat itu kalau mau take off atau landing, Iya. saya yang sudah tidur dibangunin, Bu. Ya iyalah. Disuruh buka jendela. Iya benar. Padahal kalau waktu giliran bagi makanan, saya tidur didiemin loh. Iya. 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 Dilewati, kalau bagi makanan saya tidur dilewati, tapi giliran take off atau landing, saya dibangunin suruh buka jendela. Saya mikir, apa jendelanya kalau saya tutup pandangan pilot terganggu gitu kan? Padahal enggak. Kan pilot di depan. Sampai saya penasaran, apa pilotnya duduk sebelah saya gitu kan? Kalau ini nggak dibuka dia nggak bisa ngelihat. Padahal pilot kan di depan. Akhirnya saya cari informasi. Terus hasilnya Nah, gimana? Saat take off dan landing, kenapa disuruh buka jendela? Ternyata itu adalah, saya anggap itu niat baik dari maskapai. Gimana? Jadi kalau kita buka jendela, silakan Anda bisa melihat pemandangan di luar. Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa dilihat. Jadi saya mensyukuri itu aja. Ingetin ya. Terus nemu apa lagi tuh kalau di kadang-kadang saya begitu duduk, Bapak Ibu pasti inget ya, di pesawat. Saya ini yang bikin saya itu konyol ya, merasa ini maskapai ini maunya apa sih? Tadi ngamatin gitu. Saya ngamati mulai dari dulu sampai tadi paling jengkel tadi memang. Tulisan jelas di tempat duduk di depan saya itu ada stiker. Memindahkan pelampung, Bapak Ibu harus tahu. Atau mengambil, membawa pulang pelampung itu 200 juta denda. Ya. Atau 2 tahun kurungan penjara. Di depan kursi tuh, di kursi. Di depan kursi saya baca, memindahkan pelampung atau mengambil pelampung dari tempatnya itu didenda 200 juta atau penjara 2 tahun. Iya. Sudah gitu, ketika mau terbang, pramugari ngasih tahu caranya. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat duduk. Awalnya saya nggak tahu pelampungnya di mana. Ini malah dikasih tahu. Ini kan mancing-mancing, biar kita kena denda. Iya kan? Bener loh. Awalnya saya nggak tahu. Iya. Pelampung di mana masa kita tahu? Dikasih tahu. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat kursi, di bawah kursi Anda. Ya kita kan jadi tahu pelampungnya di situ. Kita masih kita tahan nih. Dikasih tahu cara make. Cara make dikalungkan, dikencangkan, ditiup. Kita ini dijebak. Untung iman saya kuat. Kalau enggak saya ikutin, coba-coba ya kan. Udah tahu tempatnya saya ambil, udah tahu cara pakai saya pakai. Nah, Bapak 200 juta gitu kan. Untung saya iman saya Padahal kuat. kalau diem aja ya udah nggak ngambil. Iya, kalau kita diem aja juga nggak apa-apa. Kalau itu fungsinya, kalau kita juga nggak minta kalau terjadi apa-apa, Pak. Nah, makanya justru kalau terjadi, makanya ini pentingnya saya bersyukur karena saya punya asuransi ya. Ini pentingnya. Karena gimana? Saya membayangkan ya, penumpang pesawat yang nggak punya asuransi itu pasti dilema banget itu. Kenapa? Dibayangkan ya, mengambil pelampung kan dendanya 200 juta. Iya. Ini mohon maaf, kalau misalnya terjadi sesuatu di udara, iya kan? Ini penumpang yang punya asuransi tenang aja dia. Iya. Yang nggak punya asuransi pasti mikir. Gimana? Kalau dia pakai pelampung, misalnya terjadi apa-apa dengan pesawat, akhirnya dia meninggal. Iya. Orang yang nggak punya asuransi itu santunannya paling 100 juta. Iya. Dendanya ngambil pelampung 200 juta. Sudah meninggal punya utang 100 juta. Apa nggak mumet itu? Saya tuh ketika ditelepon event organizer untuk ngisi acara ini, saya dilema, Pak. Ini antara saya ambil atau saya terima gitu kan. Saya kan sama. Kan sama. Beda tuh. Iya. Saya dilema. Ini akhirnya setelah ya hampir seminggu saya putuskan, oke, saya terima. Karena kalau nggak saya terima nih diambil orang, Pak. Itu makanya. Karena duit. Nih, ini menyepelekan saya. Terus terang, kalau untuk UIN, apalagi tadi sebenarnya ada nggak mikir uang dulu ya? Saya nggak pernah mikir uang dulu. Terus terang, kalau untuk UIN saya nggak pernah mikir uang dulu. Mantep dong. Ya, karena uang dulu kan udah nggak laku, Pak. Yang saya pikir uang sekarang lah. Uang dulu ngapain saya pikirin kan? Enggak, maksudnya di depan ya istilahnya ini UIN loh, Pak. Masa Bapak masih mikirin dunia? Makanya saya sampaikan, dunia pendidikan itu prioritas buat saya. Maka apalagi Universitas Islam Negeri loh kan. Makanya sih niat saya di sini tuh apa ya?
ibadah. Weh. Pahala, bener yang saya pikir hanya Nyari pahala, Saya ibadah. nyari pahala, ibadah dia saya. Kalau uang? Uang itu hanya syarat sah ibadah. Jadi, saya tuh kenapa walaupun kuliah ITS Bapak Ibu ya, kenapa saya jadi pelawak? Karena saya menyadari bakat saya melawak sejak saya SD, saya sadar. Oh, passion, Jadi passion. saya tahu bakat saya melawak itu sejak SD. Taunya dari mana? Zaman saya SD itu catur wulan dulu, jadi Ya. setahun terima rapot kan 3 kali. Iya. Kenapa saya merasa bakat saya ngelawak? Setiap saya terima rapot kelas 1 SD mulai itu. Iya. Kalau saya tunjukkan ke orang-orang, orang-orang itu pada ketawa. Lihat, saya belum ngomong loh itu Pak Ibu. Baru ngeliat rapot saya, mereka udah ketawa. Di situ aja, bakat saya ngelawak kayaknya. Belum ngomong aja udah bikin orang ketawa. Makanya saya tingkatkan Pak. Iya. Saya tingkatkan. Semakin catur bulan setahun 3 kali terima rapot itu saya tunjukkan, semakin kenceng ketawanya. Iya. Akhirnya saya tingkatkan sampai SMP, SMA, saya tingkatkan. Terus? Cuma karir saya melawak memang tidak didukung orang tua dari dulu. Kenapa? Karena kalau rapot saya tunjukkan ke bapak ibu saya tunggu ketawa, nggak ketawa-ketawa. Malah dimarahin saya. Saya dalam hati, bapak ibu saya nggak support bakat melawak saya. Itu karena nilai jelek. Berapa sih memang dulu nilai? Saya itu ya, matematika, IPA, IPS zaman SD itu kalau nggak 9, 10, 9, 10. Ya bagus itu. Ya teman-teman 100 kok. Oke. Makanya akhirnya melihat kok seperti ini, nggak belajar dia nggak, saya ikuti maunya kok seperti ini. Akhirnya saya agak keras, saya ancam. Kalau sampai besok, karena ulangan besoknya matematika kalau sampai besok nilaimu matematika ulangan jelek, terpaksa nih, kamu pulang ke rumah jangan pernah panggil saya papa. Wih, Saya keras, mantap. karena ini memang sudah waktunya. Besoknya saya tunggu Pak, pulang sekolah. Gimana tadi ulangannya? Bapak ini siapa ya? Udah saya langsung tahu nilainya kira-kira. Jadi Bapak Ibu hadir di sini semangatnya adalah berjuang. Dan yang perlu saya ingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang itu butuh bersatu. Jangan dua, karena kalau bernya dua jadi berjuang. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu, hilangkan kata aku, ganti dengan kita. Karena tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab aku, tapi itu tanggung jawab kita. Perjuangan bukan hanya perjuangan aku, ini perjuangan kita. Karena nanti keberhasilan, kesuksesan bukan hanya kesuksesan aku, tapi itulah kesuksesan kita. Ganti aku dengan kita mulai malam ini. Berarti ini job kita, Pak. Ini job aku. Ini job aku, Pak. Kamu Katanya ganti aku dengan kita. itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk kita tetap aku. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Pak, ini job aku Pak, Bu, ini job aku. Bukan job kita. Kamu belum aman, aku udah. Alhamdulillah. Mohon maaf karena waktu. Sekali lagi kalau mungkin ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga tidak. Aduh. Tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang lagi. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.